Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabi al-akhyar adada ni'amillahi wa durralih. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi akhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in awliya wa syuhada wa salihin wa jami' ma yasbiquna Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Malik al-Ahsani Abu Yasin Muhammad bin Zaid Muhammad al-Malik al-Asri Ahmad kana Allahu fi madadihi wa fadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di subuh ini kita akan mengambil mutiara hikmah dari Al-Imam Abu Bakar Ash-Shibli Al-Baghdadi. Imam Ash-Shibli dikenal wali besar dari Baghdad. Baghdad dulu kotanya ilmu, kotanya wali Baghdad. Kemudian dihancurkan oleh Holako, kitab-kitab dilemparkan ke sungai sampai jadi jembatan untuk nyebrang tentara mereka. Sampai air sungai itu hitam dengan kita terinjak kitab-kitab. Itu dulu Holako punya kerja. Di orang pakai jembatan bikin pakai beton, Holako bikin pakai kitab, dilempar ke sungai. Begitu banyaknya perpustakaan kaum muslimin, kejayaannya luar biasa. Kemudian di Cordoba di Andalus, daerah Spanyol sana, nah itu juga Islam sangat berjaya. Orang-orang Romawi itu dulu belajarnya di sana, belajarnya sama orang Islam, orang-orang Romawi, orang bule-bule lah, belajarnya sama orang Islam. Sekarang kebalik, orang kita bangga belajar di Amerika, belajar di London bangga. Dulu mereka tuh belajar sama orang kita. Jadi kitabnya dihancurkan, ya banyak ilmu-ilmu yang diambil, tapi tidak dialamatkan kepada pemiliknya yang asli. Orang-orang hebat dulu dari Islam, di antaranya kedokteran Ibnu Sina dan lain sebagainya, banyak. Jadi Imam Ash-Shibli ini dari Baghdad. Qila ismuhu Dalaf wa yuqal Ibnu Jahdar, Ibnu Juhdur, wakila Ibnu Ja'far, wakila ismuhu Ja'far bin Yunus Khurasani al-Asli,
Baghdadiyul Masya wal Maulid Wasluhu min asrosan wa mauliduhu kama kila fi samurra taba fi majlisi khairin nasaj wa sibal junaid wa man fi asrihi minal masyayikh. Imam Shibli beliau ni dulu ya orang awam, ya sebenarnya gimana ya kita bilang, ya fasik, kemudian tobat di majlisnya khairun nasaj namanya, asya khairun nasaj, tobat habis-habisan, kemudian belajar dengan Imam Junaid al-Baghdadi dan syekh-syekh di zaman Imam Junaid. Imam Junaid ini tokoh juga sangat terkenal. Imam Junaid menjadi standar tasawuf khususnya di Indonesia dan ya, di dunia lain. Imam Ghazali, Imam Junaid wasara auhadu waqti halan wa ilman, mantan orang degil, kemudian tobat habis-habisan, belajar betul-betul, tobat tapi terus belajar habis-habisan sampai jadi orang alim, bukan hanya sekedar tobat gitu aja dah berhenti di tempat, enggak, tobat tapi belajar habis-habisan sampai dia menjadi ulama yang paling terkemuka di waktu itu. Dimana sungguh-sungguh. Jadi istilahnya tobat itu baru start, bukan finish. Tobat itu start untuk lebih maju lagi, untuk start untuk belajar, untuk memperbaiki ilmu dan lain sebagainya. Wa kana aliman faqihan ala madhhab Malik. Beliau adalah seorang yang alim, kemudian ahli fikih madhab Imam Malik. Asa sab'an wa thamanina sanah. Beliau hidup atau berumur 87 tahun. Ayat umurnya panjang. Tuwfiya bi Baghdad fi Dzulhijjah sanata arba'in wa thalathmi'ah. Meninggal di Baghdad bulan Dzulhijjah tahun 334. 334 itu sudah sekitar 1100 tahun yang lalu. Ternyata 1100 tahun yang lalu ini sudah ada orang, bukan 1100, beribu-ribu tahun yang lalu sudah ada orang. Maksudnya apa? Ya, kita ini nanti pun seperti mereka juga. Kalau dunia ini masih umurnya panjang, itu cuma tinggal nama saja. Tinggal apakah kita menjadi seorang Imam Ash-Shibli yang seorang sudah 1100 tahun yang lalu, namanya masih dikenang sampai hari ini, dicatat kata-katanya, mutiaranya, perilakunya dijadikan contoh 1100 tahun yang lalu. Apakah jadi seperti dia atau jadi seperti Fir'aun? Dikenang juga Fir'aun itu, Qarun, Haman, itu dikenal juga, tapi dikenal jeleknya dan lain-lain sebagainya. Kata-kata beliau, idza aradta an tanzura ila dunya bihadafiriha fanzur ila masbalah
Kata beliau, kalau engkau nak nengok dunia dengan segala macam isinya, kau nak tengok dunia dengan segala macam isinya, pergilah ke tempat sampah. Maka kalau tak percaya, pergi ke tempat sampah di daerah Sememal sana. Itu dunia seisinya, semua ada di situ. Apa sampah tu? Macam-macam di sini, di sampah. Macam-macam. Itulah kayaknya dunia itulah. Kalau kau nak tengok dunia tu, itulah dunia. Maksudnya dunia itu di hatinya para aulia itu ya dianggap hal yang kayak begitu. Kalau orang awam jangan dunia itu tujuan hidup, tujuan apa, padahal dunia itu bukan apa-apa. Sama dianggap tempat sampah. Ya sekedar kita hidup di dunia ini sekedar untuk bekalnya ibadah saja, bukan dijadikan tujuan. Faya dunia wa idza arata an tanzura ila nafsik fagus kafan min turab. Kalau engkau nak melihat dirimu siapa, kalau kau nak lihat dirimu siapa, ambil satu genggam tanah, tengok. Itulah kamu, tanah. Itu kita asalnya dari tanah, akan kembali ke tanah. Hakikat manusia itu. Wa innaka minhu khuliqta wa fihi ta'udu wa minhu tukhraju. Sesungguhnya engkau itu terbuat dari tanah itu. Tanah itu. Kau terbuat dari tanah. Dan kau akan kembali ke tanah besok. Mati, masukkan ke tanah, bukan digantung. Mati, tanah, masukkan ke tanah, tak dibakar. Hasilnya dari tanah, balikkan ke tanah. Kalau tidak dibakar, hasilnya karena bukan api, hasilnya balik ke tanah lagi. Kemudian wa minhu tukhraju, dan dari tanah itu nanti kau akan dikeluarkan lagi, bangkitkan lagi. Susah macam nak cahaya ni, susah. Ini namanya iman. Mana orang mati dah ribuan tahun, habis tu bangkit lagi dari kubur ni. Coba kita pikirkan betul-betul, pikirkan kuburan dekat Teluk Air sebelah sini, kuburan. Pada suatu hari nanti akan, setelah ditiup trompet yang kedua, itu kuburan itu akan terbelah semua. Yang di dalam itu bangkit. Macam dipikir-pikir, iya kotak yang masuk akal kan? Kalau kita aja sepintas saja, tak dipikirkan, tak diberdalam, percaya gitu aja, senang gitu. Tapi coba pertanyaannya di hati, macam mana tuh kuburan tuh bisa orang hidup lagi bangkit semuanya? Udah beribu tahun bangun satu. Macam susah nak percaya. Bukan gitu masalahnya. Kalau kita kembali ke awal kejadian, kita pun susah nak percaya. Maksudnya tak masuk akal. Macam mana Nabi Adam alaihissalam? Kita tengok, kita punya bapak, punya kakek, terus naik ke atas. Pasti ada ujungnya. Tak mungkin tak ada ujungnya. Pasti ada. Tak mungkin tak ada ujungnya. Ada, berarti ada manusia pertama di situ. Oh, Allah kasih tahu namanya Adam. Namanya Nabi Adam. Nah, Nabi Adam tinggal satu orang. Berarti ini kita lari ke ujung, pangkal ke ujung. Satu orang manusia ada. Satu orang manusia ada ini, macam mana dia bisa jadi? Macam mana ada orang macam kita berdiri di lapangan situ, dia bisa jadi itu macam mana? Sampai hari ini tidak ada dokter bisa menciptakan manusia, tidak ada. Ilmuwan, profesor, tidak ada.
Macam mana orang macam kita, Nabi Adam kan macam kita cucunya Nabi Adam. Di situ kok bisa jadi itu macam mana? Itu lebih mustahil daripada orang bangkit dari kubur. Orang bangkit dari kubur masih ada tulang yang jadi tulang, masih ada tulang dan sebagainya. Ada bahannya nih, beningnya itu masih ada kalau secara tumbal. Nabi Adam mana ada? Tapi bisa jadi. Jadi awalnya kejadian kita itu dari kejadian yang tidak masuk di akal. Kalau kita kembalikan kepada akal, maka kejadian kita, awal kejadian kita itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Secara akal memang susah nak kita pikirkan. Macam mana manusia macam kita ini bisa jadi? Itulah iman jadinya. Tapi secara kita pikir, akal kita akan bisa berpikir. Pikir akal kita sampai di mana? Itu ada, pasti ada yang bikin. Akal tidak mungkin dia ada semula jadi gitu tahu-tahu ada. Mana mungkin? Itu berarti pasti ada yang bicaranya bagaimana. Wallahu a'lam. Siapa? Kita lihat di Quran, oh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kasih tunjuk. Ini Al-Quran, ini Allah namanya. Kejadian manusia pertama itu lebih mustahil daripada bangkitnya mayat-mayat dari kubur. Itu lebih senang lagi. Tapi bagi Allah tak ada yang senang, tak ada yang susah. Jadi kalau kita tidak percaya umpamanya terhadap kejadian pertama, macam mana tak percaya? Kita buktinya ini ada kok. Kita ini ada nih. Kita ini ada bukti adanya Tuhan. Adanya kita ini bukti adanya Tuhan. Iyalah, macam mana tak? Yesus, kalau kita tarik sama Nabi Adam itu tadi, Nabi Adam ini ada bukti bahwa dia ada yang menciptakan. Itu adanya Tuhan, walaupun tak nampak, tapi mesti ada. Ibaratnya buku nih, kitab ini. Tengok, kok ada kitab di atas meja? Pasti ada yang taruh, pasti ada yang bikin, ada yang taruh. Tak mungkin kita tahu jadi adanya kita ini bukti adanya Allah subhanahu wa ta'ala, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menciptakan kita, menciptakan Nabi Adam yang tanpa ada apa-apa pertama. Itu adalah menunjukkan bahwa bukan hal yang susah untuk Allah, untuk nanti Allah membangkitkan lagi setelah tidak ada dunia ini, setelah kiamat, di hari kebangkitan. Nanti di akhirat hidup lagi, dah mati hidup lagi. Kita dulu pun mati juga. Kita dulu mati, tak ada kita ni. Nyawa kita di mana pun kita tak tahu. Siapa tahu sebelum lahir ataupun setelah lahir pun tak tahu. Nyawa terbang di mana, entah nyawa pun tak tahu. Mana dia yang tahu? Sampai kita sekarang pun tak tahu nyawa kita di mana. Entah di mana nyawa ni. Jempol sini gitu, tak tahu. Dulu pun tak tahu. Dulu kita tak ada. Nyawa tak ada dari mana, tahu-tahu kita ada. Maka begitulah nanti hal yang tidak di luar persangkaan itu akan berulang lagi terjadi di hari akhir nanti. Memang susah nak meyakinkan hati itu. Itu namanya tafakur, berpikir. Tapi berpikir yang sifatnya tafakur fi khalqillah, berpikir tentang makhluknya Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan iman. Fala yajuzu wa idza aradta an tadhura ma anta, dan kalau engkau ingin tahu, ingin melihat kamu itu apa hakikatnya itu, fandur madza yakhruju minka min dukhulika al-khala, faman kana haluka dzalik fala yajuzu ay yatatawala aw yatakabbara ala man huwa mislahu. Kalau kau nak lihat kau tu siapa, kau tengok apa yang keluar
ketika engkau ke tandas. Nah, kalau orang dah begitu hati, maka dia tidak akan lagi sombong dengan orang lain, tak akan sombong, tak akan melakukan zalim, sok-sokan. Kata Sayyidina Ali, janganlah sombong, jangan sombong, karena kamu itu awalnya sesuatu yang menjijikkan dan akhirnya juga menjijikkan. Ya, sebelum kejadian manusia berupa cairan, kemudian ketika meninggal pun jadi apa namanya, ini membusuk. Alhamdulillah. Tak usah bangga-bangga. Sahibah Sibli Al-Junaid, Imam Sibli nyantri lah, Sahibah itu nyantri, belajar dengan Imam Junaid dan ulama-ulama satu angkatan. Watabaka ala mazhab Malik, dan belajar fikih mazhab Imam Malik. Fakatabal hadis al-katsir, menulis hadis yang banyak. Wala na'lamu lahu musnadan siwa hadis wahid, dan aku tidak menemukan karangan dia apa nih meriwayatkan menulis banyak hadis, tapi aku tak jumpa cuma satu musnad kumpulan hadis kecuali satu hadis saja. An Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Bilal. Ini hadis ini berarti hadis pilihannya Imam Asyibli di antara ribuan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Bilal, Alqallaha azza wa jalla fakiran wala talqahu ghaniyan. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, kau bertemulah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fakir. Jangan kau ketemu dengan Allah dalam keadaan kaya. Ini Rasulullah bilang gitu dengan Sayyidina Bilal. Ini hadis pilihannya Imam Asyibli di antara beribu-ribu hadisnya. Wala talqahu ghaniyan. Qala ya Rasulullah, kaifa li bidzalik? Sayyidina Bilal dibilang gitu. Tanya baliklah, iyalah maksudnya apa nih? Ya Rasul, gimana maksudnya ini? Aku harus begitu. Qala ma su'ilta fala tamna wa ma ruzikta fala takhba. Ya Rasulullah, kaifa li bidzalik? Qala huwa zaka wa ila bannar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ditanya tuh maksudnya gimana? Ya Rasulullah, itu kok jangan bertemu Allah, bertemulah Allah dalam keadaan fakir, jangan bertemu Allah dalam keadaan kaya. Maksudnya besok di akhirat ketika mati. Macam mana itu ya Rasulullah? Kata qala ma su'ilta fala tamna. Jadi apa-apa yang kamu diminta jangan kamu cegah. Maksudnya kalau diminta kasih, kalau diminta kasih, kalau diminta kasih. Wa ma ruzikta fala takhba, dan apa yang engkau diberi rezeki kau jangan sembunyi-sembunyikan. Itu jangan sembunyi-sembunyikan. Orang kaya tapi pasang pesin melarat, digaya-gaya sama melarat biar orang tak nganu dia, tak dekat dia, minta bantu dia, tak tolong dia, tak apa dia. Dia kaya tetapi gaya-gaya melarat, sengaja nak sembunyi-sembunyikan rezeki yang Allah berikan kepadanya.
Ya Rasulullah kaifa li bidzalik? Ya Rasulullah, bagaimana itu ya Rasulullah? Tanya lagi, bagaimana itu? Bagaimana aku kalau begitu ya Rasulullah? Harus bagaimana saya kalau begitu ya Rasulullah kalau begitu? Qala huwa dzak wa illa fannar. Kata pokoknya ya begitu sudah aturannya, kalau tidak maka neraka, kata Rasulullah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Dari awal sampai akhir mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.